Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Oke, kali ini saya berada di Singapura. Singapura atau Singapura dengan nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Di video kali ini kita akan berkeliling kota Singapura. Saya tadi berangkat dari Johor Bahru melalui Woodland Checkpoint di Singapuranya, dan sekarang kita akan menuju ke area kota. Sebagai informasi, untuk border atau checkpoint yang ada di Singapura yang menuju ataupun datang dari Johor Bahru itu ada dua ya. Yang pertama ada jalur Woodland Checkpoint, kemudian satu lagi ada namanya Tuas Link ya. Saya baru keluar dari Woodland Checkpoint dan langsung kita akan menuju ke kota. Nanti kita akan melewati daerah Orchard, kemudian ada Orchard Gateway, kemudian kita akan lewatin juga Dhoby Ghaut, kemudian kita akan juga ke Merlion Park dan Garden by the Bay. Dan titik terakhir nanti kita akan mengunjungi Jewel Changi ya, yang mana destinasi favorit dan destinasi viral ya untuk saat ini. Sambil menikmati perjalanan, kita lihat kondisi atau suasana jalan raya yang ada di Singapura. Cukup rapi dan bersih ya, seperti yang kita lihat sebelah kiri kanan itu masih dipenuhi dengan pohon-pohon yang rindang hijau yang membuat suasana dan pandangan kita lebih enak, lebih nyaman ya. Oke, di depan ada persimpangan, kita ambil ke kiri arah ke Whitley Road atau Stephen Road ya, dan kita lanjutkan lurus terus menuju arah ke Orchard. Singapura ini sebetulnya negara dengan luas wilayah tergolong kecil ya untuk ukuran sebuah negara. Tapi Singapura ini luar biasa. Kita lihat ya, untuk jalan-jalannya, infrastrukturnya mereka rapi banget. Singapura ini didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819. Kemudian bergabung dengan Federasi Malaya pada tahun 1963. Namun 2 tahun kemudian mereka berpisah dan menjadi negara merdeka ya. Singapura ini memiliki jumlah daerah daratan lebih kurang 692,7 km persegi dan 193 km garis pantainya. Terpisah dari Indonesia oleh Selat Singapura dan dari Malaysia oleh Selat Johor. Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Pada masa itu, Bapak Yusuf bin Ishak disumpah menjadi presiden dan Bapak Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Republik Singapura. Di tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai Perdana Menteri, dan kemudian di tahun 2024, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi Perdana Menteri Singapura. Di antara keputusan yang terkenal adalah membuka kasino untuk mendorong pariwisata di Singapura. Singapura terdiri dari 63 pulau termasuk daratan Singapura. Pulau utama sering disebut Pulau Singapura, tetapi secara resmi disebut Pulau Ujung. Bahasa Melayunya berarti pulau di ujung daratan atau semenanjung. Oke, di depan kita ada yellow box, yaitu kotak berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang kuning. Ini berfungsi sebagai area steril dari kendaraan. Nah, tujuannya untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas di salah satu jalur sehingga tidak mengunci, yang malah membuat arus dari arah lain ikut berhenti. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya, dan nampak di depan sudah terlihat bangunan-bangunan tinggi khas Singapura nih ya. Dan kita lihat ya, selama kita perjalanan mulai dari awal tadi sampai sekarang kita nggak ngelihat adanya kabel semraut di atas ya. Jadi kabel-kabel di Singapura ini semuanya tertanam di bawah atau underground.
Dan di kita pun ya di Indonesia ada salah satu kota yang sudah mengimplementasikan kabel underground. Salah satunya yaitu di Kota Batam. Hampir 95% di Kota Batam kabel-kabel itu sudah tertanam di bawah ya. Jadi sepertinya agak ada kemiripan ya Singapura dengan Batam, atau Batam yang mirip Singapura. Mirip-mirip sedikit ya. Singapura memiliki banyak proyek reklamasi tanah dengan tanah diperoleh dari bukit, dari dasar laut, dan dari negara tetangga. Hasilnya, daratan Singapura meluas dari 581,5 km persegi pada tahun 60-an menjadi 704 km persegi pada hari ini kalau nggak salah ya. Dan akan meluas lagi hingga 100 km persegi di tahun 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan menjadi reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna. Contohnya Pulau Jurong. Oke, sepertinya ini kita sudah mendekati ke Jalan Orchard ya. Di depan ada simpang, kita akan ambil ke kiri masuk ke Jalan Orchard. Oke, di depan sebelah kanan ini ada Ion Orchard ya. Dahulu namanya itu bukan Ion Orchard ya. Dulu namanya Orchard Turn Development atau Orchard Turn Site. Adalah sebuah mall di Singapura yang letaknya berada di sebelah stasiun MRT Orchard. Oke, ini kita sudah di Jalan Orchard ya. Jalan Orchard atau Orchard Road yang mempunyai arti jalan kebun buah adalah sebuah jalan di Singapura yang merupakan pusat retail dan hiburan. Jalan ini merupakan tempat yang menarik bagi wisatawan, terutama wisatawan dari mancanegara. Sering juga disingkat sebagai Orchard saja. Di sebelah kiri kita ini ada satu mall besar ya, namanya Paragon Mall. Kemudian di sebelah kanannya yang warna agak kemerah-merahan bata itu ada Takashimaya. Dan di depan kita yang menjulang tinggi gedung itu merupakan hotel ya. Dulu namanya Mandarin Orchard Hotel, sekarang berubah menjadi Hilton Singapore Orchard yang merupakan hotel bintang 5 yang terletak di pusat keramaian Orchard. Jalan Orchard ini adalah jalan satu arah, dimulai dari persimpangan dengan jalan Orange Grove di mana terletak Hotel Orchard, kemudian mengarah ke tenggara melintasi Jalan Scott atau Simpang Peterson Hill, kemudian stasiun MRT Orchard, Jalan Bedford, kemudian stasiun MRT Somerset, Central Express, stasiun MRT Dhoby Ghaut, dan berakhir pada simpang Jalan Handy sebelum Jalan Prinsep ya. Dan berlanjut ke Jalan Bras Basah. Di sini terdapat juga banyak jalan bawah tanah termasuk penyeberangan bawah tanah di antara pusat-pusat belanja. Oke, di depan sebelah kiri nampak ya ada bis 2 tingkat ya sepertinya ya. Dan ada 1 tingkat juga. Nah, jadi di Singapura untuk alat transportasi selain bus, kemudian ada MRT dan juga ada LRT ya. Dan di sini memang didorong sama pemerintah itu warganya untuk naik transportasi umum ya. Jadi biar tidak terlalu macet mungkin kan. Dan ini kita sudah mengarah ke area Dhoby Ghaut. Di sebelah kiri kita ini merupakan Istana Presiden atau Istana Kepresidenan Singapura ya, atau dikenal juga dengan The Istana ya, merupakan kediaman dan kantor resmi Presiden Republik Singapura. Di kediaman ini Presiden menerima dan menjamu tamu-tamu kenegaraan, dan di komplek yang sama terdapat juga Sri Temasek, kediaman dan kantor tempat Perdana Menteri Singapura bekerja. Di depan, di hadapan kita ada tulisan ERP ya, yang di atas barusan tuh itu merupakan akronim dari The Electronic Road Pricing. Sistem Electronic Road Pricing merupakan inisiatif Otoritas Transportasi Darat atau LTA ya, Land Transportation Authority, yang memungut biaya tol pada kendaraan berdasarkan waktu dan tingkat kemacetan. Dengan sistem pengisian ini, pengendara dapat menentukan waktu tujuan dan rute perjalanannya. ERP ini sehari-harinya hanya beroperasi dari hari Senin hingga hari Sabtu.
mulai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam, dan tidak ada ERP pada hari Minggu dan hari libur. Jadi hari Minggu atau hari libur tidak ada bayar tol berarti ya di Singapura ini. Oke, di depan sebelah kiri nampaknya ada gedung besar itu warna kecoklatan. Nah, ini Hotel Carlton Singapura ya, yang mana menawarkan 940 kamar dan suite berdesain elegan dan luas yang tersebar di menara utara, sayap eksekutif dan sayap premier. Hotel ini merupakan hotel bintang 4. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan lurus sampai nanti ketemu dengan perempatan. Kita akan ambil ke kanan menuju ke One Fullerton Road ya. Di depan nampak ya ada satu gedung tinggi. Nah, itu merupakan Swiss Hotel The Stamford ya. Sebelumnya dikenal sebagai The Westin Stamford, adalah sebuah hotel di Singapura yang dikelola oleh Accor dan dirancang oleh arsitek Im Pei dengan ketinggian 226 meter atau 740 kaki. Hotel ini merupakan hotel tertinggi di dunia saat dibuka pada tahun 1986 dan tetap menjadi salah satu hotel tertinggi di Asia Tenggara. Dan ini kita sudah masuk ke One Fullerton Road ya. Nampak di depan banyak gedung-gedung tinggi dan itu merupakan perkantoran dan juga hotel atau akomodasi ya. Dan ini merupakan laluan untuk atau lintasan untuk F1 Singapura ya, yang sering diadakan setiap tahunnya, dan di tahun 2024 ini akan diadakan di tanggal 20 sampai 22 September 2024. Harga tiket untuk nonton F1 ini bervariasi ya, mulai dari 598 sampai 1988 Singapura dolar ya. Dan yang sebelah kanan ini merupakan Central District Business di Singapura ya, salah satunya ada di dekat One Fullerton ini. Oke, kita akan berhenti dulu sini, kita akan jalan kaki ke bawah untuk melihat Merlion Park dan Esplanade, kemudian Marina Bay Sands ya, dari view yang lebih bagus. Dan ini yang di depan ini merupakan jembatan Esplanade ya. Ini jembatan panjangnya lebih kurang 261 meter yang membentang di mulut Sungai Singapura dengan Esplanade Theatre on the Bay. Nah, kalau yang ini jembatan Jubilee atau Jubilee Bridge yang menghubungkan antara Merlion Park dengan Esplanade. Dan yang di depan itu yang tadi kita lihat dari awal ya, itu Hotel Swiss Hotel The Stamford. Kemudian itu yang berbentuk seperti mikrofon atau seperti apa ya, durian ya. Itu merupakan Esplanade Theatre on the Bay. Esplanade ini merupakan sebuah pusat seni pertunjukan seluas 60.000 meter persegi yang terletak di Marina Bay, dekat mulut Sungai Singapura ya. Dan di sebelahnya itu merupakan Singapore Flyer. Kemudian ada lagi di sebelahnya lagi, coba kita lihat ke sebelah kanan. Nah, itu merupakan Marina Bay Sands ya, yang mana ada 3 gedung ya. Itu merupakan hotel dan di atasnya seperti perahu ya. Itu kita bisa naik ke atas, cuman memang harus bayar, kalau nggak salah sekitar $20 ya untuk bisa naik ke lantai atas untuk melihat view ke bawah dengan bagus sekali ya. Jadi di atasnya itu yang seperti kapal itu merupakan ada kolam renang. Marina Bay Sands ini adalah pusat hiburan terpadu yang menghadap ke Teluk Marina di Singapura dan dikembangkan oleh Las Vegas Sands, dan merupakan investasi tunggal paling mahal di dunia dengan biaya 8 miliar Singapura dolar atau sekitar 56 triliun rupiah ya, termasuk biaya untuk lahannya. Nah, itu yang di depan sebelah kiri yang dibungkus dengan warna hijau ya, itu merupakan Merlion, yang mana biasanya orang-orang berfoto itu di dekat situ, tapi saat ini Merlionnya lagi dalam maintenance ya, jadi tidak bisa kita melihat atau mengabadikan dengan foto ya.
Oke, kita kembali ke bawah jembatan Esplanade ya. Sepertinya ini agak rintik-rintik hujan, jadi saya akan berteduh dulu di bawah Esplanade ini ya. Enak juga, di situ ada tempat duduk-duduk. Dan ini pun para wisatawan lagi pada berteduh ya. Ini sepertinya wisatawan dari luar Singapura juga ya, seperti yang kita lihat ya. Mungkin ini dari Jepang, Korea, Cina atau mana ya. Pokoknya kalau Singapura itu memang sudah internasional ya, untuk pengunjungnya itu sudah dari berbagai negara termasuk dari Indonesia ya. Oke, sebagai informasi untuk Merlion Park ini yang pertama kali dirancang oleh Dewan Pariwisata Singapura atau STB ya, yang ditempatkan di dekat muara Sungai Singapura pada tahun 1964 sebagai lambang Singapura. Dan dari kejauhan sepertinya saya akan jumpa dengan kawan lama nih. Nah, beliau ini merupakan profesional lokal guide di Singapura. Apa kabar, Hendra? Ayo, ini Pak Hendra deh, yang dicari-cari, yang punya Singapura ini kan? Punya Singapura. Oke teman-teman semuanya ya, kita lanjutkan perjalanan. Setelah tadi kita bisa berfoto-foto, bisa melihat view di sekitar atau kawasan Merlion Park ya. Dari sini kita akan menuju ke Garden by the Bay ya. Garden by the Bay ini merupakan sebuah taman alam perkotaan seluas 110 hektar atau 270 are ya kalau bahasa kita ya, di dalam distrik Marina Bay di Central Region Singapura. Garden by the Bay yang akan kita kunjungi ini berdekatan dengan Marina Reservoir. Taman ini terdiri dari 3 taman tepi laut, Bay South Garden di Marina South, kemudian Bay East Garden di Marina East, dan Bay Central Garden di Downtown Core dan Kallang. Dan taman terluas adalah Bay South Garden dengan luas 54 hektar yang dirancang oleh Grand Associates. Flower Dome-nya adalah rumah kaca-kaca terbesar di dunia. Hal yang menarik yang ada di Garden by the Bay ini ada Flower Dome, yaitu kecantikan alam menarik para pengunjung ke Flower Dome di Bay South Garden. Kemudian ada floral fantasi saat Anda menjelajahi Garden by the Bay dengan santai. Pastikan untuk mengunjungi floral fantasi. Kemudian ada lagi Cloud Forest dan Super Tree Group ya. Namun kesemuanya itu merupakan yang berbayar ya, dan ada yang tidak berbayarnya. Nah, untuk menikmati yang gratisnya di Garden by the Bay, kita bisa masuk ke areal Garden Bay, dikelilingi taman yang indah, dan itu gratis ya, alias free, tidak perlu bayar. Sebagai tambahan informasi ya, bila mana teman-teman datang untuk berkunjung wisata ke Garden by the Bay yang ada di Singapura, pastikan datang ke sini malam harinya juga. Di sini bagus banget ya, ada pertunjukan cahaya Garden by the Bay yang dimainkan pukul 19.45 dan 20.45 setiap malamnya selama 15 menit, dan itu gratis ya. Oke, dan sepertinya kita sudah memasuki kawasan Garden by the Bay ya. Jadi kawasan Garden by the Bay ini atau taman ini pertama kali dibuka di tahun 2012. Dan bila teman-teman atau sobat semua yang mau datang ke sini dengan menggunakan MRT itu bisa juga ya. Jadi kita turunnya itu namanya di stasiun MRT Bayfront. Kemudian ikuti jalur bawah tanah untuk keluar di exit B, dan selanjutnya kita bisa memasuki area Garden by the Bay dengan melewati Dragonfly Bridge dan Meadow Bridge, dan jalan sampailah di sini ya. Dan memang hari ini hujan ya, nampak ya, titik-titik rintik-rintik hujannya tuh, orang-orang pun pada berteduh ya. Tapi kita bisa melihat sedikit ya ke arah tamannya, dan ini kalau malam hari ini cantik sekali ya. Bunga-bunganya itu kayak ada cahayanya. Nah, ini yang Super Tree ini dibangun seperti payung terbalik ya, yang di depan ini.
Oke, dan ini kita melewati road tunnel yang ada di Singapura ya. Ini biasanya kalau kita dari Harbourfront mau ke Airport Changi atau sebaliknya, kita pasti melewati road tunnel ini. Ini merupakan terowongan jalan tol Kalang Paya Lebar ya, ini kalau nggak salah ya. Jadi merupakan jalan tol di Singapura yang berbentuk terowongan. Bagian selatan jalan tol ini dibuka tanggal 26 Oktober tahun 2007. Oke, indah banget ya terowongannya. Ini merupakan jalan tol dan sebentar lagi kita sampai di namanya. Nah, ini dia. Ini merupakan Jewel Changi ya, salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Singapura. Kita lihat pemandangannya, indah banget. Ada air terjun. Kemudian ada pohon-pohon yang bisa hidup di dalam ruangan ya. Jadi Jewel Changi Airport ini merupakan taman hiburan bernuansa alam yang berada di Bandar Udara Internasional Changi, Singapura. Jewel Changi ini dibuka pada tanggal 17 April 2019 yang menempel dengan Terminal 1 kedatangan. Jadi tempat ini juga terhubung dengan jembatan ke Terminal 2 dan Terminal 3. Tempat ini terdiri dari 5 lantai di atas tanah dan 5 lantai di bawah tanah. Luas total area ini yaitu 135.700 meter persegi. Dan untuk kawasan utamanya ini namanya Shiseido Forest Valley ya, merupakan hutan buatan dengan pencahayaan di sinar matahari alami dan memiliki air terjun sebagai pusatnya. Tempat ini ditumbuhi lebih dari 900 pohon dan palem ya, dan sekitar 60.000 tumbuhan semak. Dan ini yang di hadapan kita namanya Rain Vortex, merupakan air terjun dalam ruangan yang memiliki tinggi 40 meter. Tempat ini juga dapat disebut sebagai jantung atau pusat dari Shiseido Forest Valley. Konsep tempat ini alam dengan pemandangan daerah tropis. Dan sepertinya ada yang lagi prewedding. Ya, ini lagi foto prewedding. Kita lihat sebentar. Oke ya, ini jadi memang tempat ini menarik sekali. Jadi berbagai orang pendatang yang datang ke sini tuh ada yang hanya sekedar foto-foto atau yang seperti yang barusan kan sengaja untuk prewedding kan. Foto mereka ambil dengan nuansa alam buatan seperti ini. Dan meskipun ini buatan ya, tapi nampak seperti sangat-sangat asri ya. Orang-orang pengunjung pun nyaman untuk datang ke sini ya. Dan kita bisa lihat ya, ini suasana yang berada di Jewel Changi Terminal 1 kedatangan ya. Jadi berdekatan. Tempat ini berdekatan sekali dengan ruang kedatangan Terminal 1 Changi. Nampak ya untuk vortexnya. Airnya deras banget nampak ya. Dan sebagai informasi ya, di lantai atas itu ada namanya Canopy Park ya, Manulife Skynet Bouncing and Manulife Skynet Walking. Manulife Skynet Bouncing merupakan tempat wisatawan untuk menikmati lompat dari ketinggian yang mana akan ditangkap menggunakan jaring yang dibentangkan. Sedangkan Manulife Skynet Walking, pengunjung dapat berjalan dengan jalur berbentuk jaring yang menanjak dengan jarak yang cukup jauh. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu untuk video kali ini mengenai Singapura ya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support terus channel Jom Traveling. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.